Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Oh iya, hari ini Ute mau membagikan tips bagaimana kita bisa mendapatkan media tanam tanpa harus membeli, yaitu dengan mengambil perakaran bambu. Jadi tanah yang ada di bawah daun-daun kering gitu, ada akarnya juga. Kalau yang belum pernah lihat, ini adalah eh, tanah dari perakaran bambu. Kita buka ya. Nah, tuh kalian bisa lihat sendiri kan tanahnya itu gembur banget teman-teman, dan berdasarkan jurnal yang Ute baca, di perakaran bambu ini ada cendawan yang tugasnya itu sebagai pengendali hayati. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan tanah ini, tanaman kalian itu akan sehat karena cendawan yang ada di tanah ini bisa melawan cendawan-cendawan patogen atau yang menyebabkan penyakit pada tanaman seperti fusarium misalnya. Jadi bahkan ada yang ngasih tahu juga kalau misalkan tanah dari perakaran bambu ini biasanya digunakan untuk melawan ini penyakit layu fusarium gitu, yang biasanya ada di cabai rawit, terus di pohon pisang kayak gitu. Nah, kalau cara aplikasinya tuh cukup gampang sebenarnya. Kalian bisa, kalau untuk penyemaian kalian bisa nyaring gitu. Jadi lebih halus. Kalau untuk media tanam, kalau itu sih biar cara yang paling simpel itu ya udah langsung aja disimpan di potnya kayak gitu. Kayak gini. Nah, nanti biar bawahnya itu tetap kering, Ute biasanya menyimpan daun-daun kering, bisa jenis daun apa aja. Kalau Ute sekarang pakai daun bambu kayak gitu. Langsung aja teman-teman, soalnya Ute memang nggak punya media tanam lain dan Ute nggak mau ngeluarin uang buat kebun Ute, jadi Ute akan memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang udah disediakan oleh alam kayak gitu. Langsung aja ya. Ini cara simpelnya nih, yang cendawan-cendawannya ini nih. Salah satu yang termasuk hits, cendawan yang termasuk hits itu adalah trichoderma teman-teman. Kalau kalian cari di marketplace, harganya itu mencapai 100.000 per liter loh, padahal kita bisa dengan mudah mencarinya di bawah pohon bambu kayak gitu. Tapi nggak hanya trichoderma sebenarnya, ada aspergillus dan lain-lain, itu kurang hafal sih. Untuk yang hobi berkebun pasti tahu banget kan kalau misalkan media tanam itu sekarungnya aja bisa sampai harganya 8.000 loh. Dan itu cuma cukup untuk satu pot gini kali ya. Kan lumayan ya kalau misalkan kita bisa menghemat pengeluaran gitu. Nah, ini sebelum ditanam sebenarnya harusnya diistirahatin dulu seperti media tanam yang lain. Cuman kalau misalkan udah kayaknya biar cepet langsung aja deh. Ini kita siram sama air cucian beras sama teh, terus air bekas nyuci sayur segala macam. Jadi kita biasakan tidak membuang air gitu. Jadi benar-benar menggunakannya secara bijak ya teman-teman, bukan karena sekarang musim hujan lalu kita membuang air begitu saja gitu. Kalau bisa sih sebenarnya sebelum kita menggunakan air tanah, kita gunakan air yang turun langsung dari langit itu. Sebenarnya kita harus nampung sih. Jadi biarkan stok air tanah ada terus gitu.
Nah, untuk di pot yang ini Ute mau mindahin bayam Brazil. Bayam Brazil Ute yang ada di pot-pot kecil. Jadi biar ada di satu wadah biar cantik. Tuh, kayak gitu. Langsung aja ya, teman-teman. Ini adalah bayam Brazil yang Ute tanam dengan metode stek batang. Awalnya Ute cuma beli satu tanaman loh. Sekarang udah banyak banget, teman-teman. Jadi ini dia bayam Brazil yang udah Ute pindahin dengan media tanam perakaran bambu ya, teman-teman. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kalian saya nggak punya tanahnya nih gitu, nggak ada sekam, nggak ada apa gitu kan. Terus untuk mengeluarkan media tanam juga nggak murah gitu. Padahal di tempat kalian ternyata ada pohon bambu. Jadi kalian jangan sampai langsung menyerah gitu. Padahal alam tuh udah menyediakan banyak banget fasilitas gitu buat kita. Salah satunya media tanam ini. Mungkin video kali ini Ute cuma share segini dulu. Nanti Ute akan update perkembangan dari bayam Brazil ini yang ditanam dengan media tanam tanah perakaran bambu. Tuh.